Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waghfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai ta'lim kita, mulai pengajian kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita niatkan untuk diri kita yang hari pada malam hari benar kita semuanya aktivitas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan jasmani dan rohani kita, ya. Kemudian kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita khususkan untuk guru kita Sofwan besok mau ujian tertutup, ya, mudah-mudahan dilancarkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Penguji-pengujinya dikasihkan soal-soal yang mudah dan Pak Ustadznya semuanya bisa menjawab, ya. Dan juga kita Al-Fatihah yang selanjutnya juga kita kirimkan buat mu'alif buku ini, yaitu Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa memahami isi bukunya dan kita mendapat keberkahan dan juga beliau mendapatkan amal jariah. Ala hazinni wa kullu niyatin sholihatin ila habibi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita mulai pengajian kita. Ini masih dalam bab yang berkaitan dengan banyak mengingat mati. Kemudian kita apa yang kita ucapkan atau doa-doa ketika kita sedang sakit atau kita menjenguk orang-orang yang sakit atau saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya. Karena kematian itu kan pasti datang, itu udah pasti, bukan lagi jangan diragukan lagi, itu pasti datang ke kita. Jadi harus kita banyak-banyak mengingat mati, ya. Dengan apa? Dengan kita banyak beribadah, kemudian kita banyak berbuat baik, ya, untuk sebagai bekal untuk menghadapi kematian yang pasti datang untuk kita. Kemudian juga yang sedang sakit, ya. Kalau kita melihat bahwa sakit itu jangan kita katakan adalah sebagai musibah atau sebagai bahkan bala buat diri kita, tapi bisa kita rubah pandangan kita bahwa itu adalah ujian, ya, bagi kita. Karena ujian itu hanya diturunkan kepada orang-orang yang terpilih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan ujian kepada hamba-hambanya kecuali hamba tersebut bisa memikul ujian tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya ujian itu bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, mendapatkan kasih sayang dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai, ya, boleh jadi dengan adanya salah satu dari keluarga kita ada yang sakit, anak kita atau istri kita, ya, atau ya anggota keluarga
sedang sakit, mungkin itu sebagai wasilah untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan sakit itu dosa-dosa kita dan sekelilingnya itu bisa menggugurkan dosa-dosanya dengan adanya sakit itu. Salah satu jalannya adalah dengan banyak kita baca doa, ya, dengan kita banyak berdamai dengan diri sendiri. Dalam bahasa agama adalah kita ridho dan ikhlas. Jangan kita mengutuk keadaan, apalagi menyalahkan orang lain. Ya, harus berdamai dengan diri sendiri dengan terus berikhtiar untuk kita sehat. Entah itu adalah ikhtiarnya secara zahiriyah, secara fisik dalam alam medis dan lain-lain, atau ikhtiarnya adalah secara spiritual. Dan salah satu ikhtiar secara spiritual adalah dengan kita banyak berdoa dan ridho tadi itu. Nah, saya review sedikit apa yang telah kita 2 minggu yang lalu, ya. Doa ketika kita mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit, bukan menjenguk, ya. Atau kita melindungi, ya, membacakan perlindungan kepada anak-anak kita atau keluarga kita, ya. Rawaina fi sahihihima an Aisyah radhiyallahu anha wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwizu ba'da ahli yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul. Bersumber dari Aisyah kemudian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwizu ba'da ahli, membacakan ta'awuz, yaitu perlindungan, ya, kepada keluarganya, ya, kepada anak-anaknya, ya, atau kepada keluarganya, orang terdekatnya, dengan tangan kanannya, ya, sembari dia mengusap dengan tangan kanannya, ya. Atau orang yang sedang sakit, ya, apa yang kita baca? Allahumma rabban nas ashibil bas isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Nah, itu yang kita lakukan adalah itu ikhtiar, itu yang kita baca, ya. Wa iza maridtu fahuwa yashfi. Jika saya sakit, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, ya, menyembuhkanku, ya. Dan itu adalah ikhtiar untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang sudah divonis secara medis bahwa orang ini tinggal 3 hari, tinggal 1 hari. Walaupun memang ada tinggal 1 hari, ya benar ini, ya, langsung meninggal, ya. Tapi ada juga sudah divonis oleh ini dokter bahwa ini tidak lama lagi umurnya. Tapi dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, ya, dengan keajaiban Allah, orang tersebut menjadi sehat. Bahkan orang yang sekelilingnya menjadi yang duluan meninggal daripada dia, ya. Nah, ini hal-hal yang memang, karena kematian itu misteri, ya, artinya tidak kita ketahui. Kalau kita bisa tahu kapan kita mati, ya, nahnu la nadri bi ayyi ardin namut, kita itu tidak akan pernah tahu bumi di mana bumi, ya, bumi mana yang kita akan mati, ya. Kalau kita boleh memilih untuk kita mati, waktunya kita pilih, ya kan, tempatnya kita pilih, ya. Tapi itu rahasia Allah, ya. Kalau itu ketahuan dengan kita bahwa kapan dan di mana kita akan mati, berarti tidak misteri lagi, tidak ajaib lagi, ya, tentang kematian. Tapi kita selalu berusaha, ya, untuk selalu memperbanyak amal-amal soleh, ya. Kemudian
Hadis selanjutnya, Waraina fi sahih Muslim rahimahullah an Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadihi. Ini dari Utsman ibn Abil As, bahwasanya dia syaka itu mengadu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sakitnya ya yang ada di badannya ya, waj'an yajiduhu fi jasadihi, ya mengadu ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab atau berkata kepada Utsman ibn Abil As tadi itu, "Da' yadaka 'ala allazi ya'lamu min jasadika wa qul." Letakkan tanganmu ya. Da' yadaka 'ala allazi, ya berarti ini walaupun tidak disebut ini tangan yang mana, tapi tadi sebelumnya itulah Rasulullah SAW mencontohkan tadi itu adalah tangan kanan ya. Da' yadaka 'ala allazi ya'lamu min jasadika. Letakkan tanganmu di atas badan yang sedang sakit. Di mana jasad yang sedang sakit ya, seperti ini. Kemudian waqul, dan ucapkan ya, bismillah salasan ya. Ucapkan 3 kali bismillah, bismillah, bismillah ya. Wa qul sab'at marratin, dan katakan 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ya. Saya berlindung dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaannya dari syarri, kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan yang saya dapat dan saya takutkan. Itu 7 kali ya. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. 7 kali ya. Ini di atas badan yang sedang sakit ya. Sebelumnya itu tuh 3 kali bismillah, bismillah, bismillah ya. Kemudian hadis selanjutnya, Rawi fi sahih Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, ini dari sahih Muslim bersumber dari Abi Waqqas. Adani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, faqala adani. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Ya Rasulullah itu kan selalu menjenguk orang yang sedang sakit, baik itu muslim maupun non muslim ya, siapa saja, tetangga dan lain-lain, jenguk orang-orang yang sedang sakit ya. Adani Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma ashfi ya Sa'dan, Allahumma ashfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'id ini, Sa'dan ini, sembuhkanlah ya. Minimal kita sebut namanya, misalkan Allahumma ashfi Widodo, Allahumma ashfi siapa gitu. Nah, ya Allah sembuhkanlah ya, sebut namanya ya. Ini doa untuk menyembuhkan yang sakit ya. Nggak tahu kalau doa untuk yang sakit hati ya. Iya. Itu ini kalau sakit gigi kan katanya cari dokter, kalau sakit hati nggak tahu sakit cari siapa kali. Lanjut hadis selanjutnya, waraina fi sunan Abi Dawud wa Tirmizi bil isnadis sahih. Ini dari Sunan Abi Dawud ya, dari Tirmizi, sanadnya sahih. An Ibni Abbas, kemudian dari Ibnu Abbas ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man 'ada maridon, barang siapa menjenguk orang yang sedang sakit ya. Marid ya, orang marid itu orang yang sakit ya. Ana marid, saya sakit ya.
lam yahdur ajluhu faqala indahu sab'a marratin. Dan orang yang sedang kita jenguk tersebut lam yahduru ajluhu, artinya belum datang ajalnya. Artinya itu sakit biasa, bukan datang karena itu sakaratul maut, ya. Ya, lam yahduru ajluhu faqala inda sab'a marratin. Kemudian kita ucapkan kepada orang yang sedang sakit tersebut adalah tujuh kali. As'alullahal azim Rabbil arsyil azim ayyashfik. As'alullahal azim Rabbil arsyil azim ayyashfik. Saya mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang agung, ayyashfik, untuk menyembuhkan penyakitmu. Itu ucapkan 7 kali. Illa afahu Allah subhanahu wa ta'ala min zalikal marad. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit yang sedang kita doakan tersebut atau sedang kita jenguk tersebut, dengan syarat tadi itu lam yahduru ajluhu. Dan semua penyakit itu ada obatnya, kecuali memang kematian tidak ada obatnya, ya. Nah, siapa yang bisa menghidupkan orang mati kecuali siapa? Nabi Daud atau Nabi siapa sekarang? Nabi Isa, ya. Nabi Isa itu satu, itu tahsis, ya. Kalau ada orang yang bisa mengembalikan kematian, ya, atau menyembuhkan orang yang sudah meninggal, kemudian ada jalur untuk bisa menghidupkan kembali, mungkin orang-orang itu akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membeli itu, ya, untuk bisa balik lagi nyawa itu. Tapi tidak ada yang bisa seperti itu, ya. Pasti, ya, ininya siapa saja, ya, mau orang kaya, orang miskin, orang besar, orang kecil, ya. Al-mautul kabir wal shogir sawa, matinya orang besar dan orang kecil itu sama aja, ya. Yang, ya, kecuali kita bacakan tadi itu, ya, as'alullahal azim rabbil arsyil azim ay yashfika illa Allah subhanahu wa ta'ala min dzalika, ya. Kita selalu berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa, dan itu adalah sebagai energi yang positif. Kenapa kita diajarkan untuk selalu berdoa saat kita sakit atau menjadi orang sakit? Karena dengan jalan sakit itu kalau kita terima dengan ikhlas dan ridho, artinya kita berdamai dengan keadaan kita, bukan kita menyalahkan orang lain, malah kita membuat ampuh dan lain-lain, tidak mau beribadah, ya. Karena dengan jalan sakit tersebut dosa-dosa kita itu adalah berguguran, jalan kita bertobat. Sampai sendal kita itu putus itu karena ulah kita, ya, ada sebabnya dari diri kita, ya. Sehingga doa tadilah salah satunya adalah untuk kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dan yang paling penting adalah dosa-dosa kita itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, wa rawaina fi kitab Tirmizi an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu syakiyan famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana aqul. Ini dari kitab Tirmizi an Ali, ya, ini dari Ali. Kuntu syakiyan famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana aqul. Saya ini tidak disebutkan apakah Ali Ibn Abi Thalib atau Ali yang lain, ya. Dan yang dari Ali ini dia berkata kuntu syakiyan famarra bi Rasulullah sallallahu
saya sedang sakit, kemudian Rasulullah SAW lewat, ya, atau mungkin datang, ya. Ya mungkin kalau misalkan lewat di sini, ya, berarti mungkin Ali bin Abi Thalib lewat kan, berarti berdekatan, artinya keluarga. Kalau mungkin datang ke sana, berarti bahasa di sini ada apa menjenguknya, ya. Tapi di sini famarra itu kan lewat, ya, lewat. Famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana aku. Kemudian hari ini dia berdoa, Allahumma in kana ajali qad khadara farhani, ya. Ya Allah, kalau memang ajalku ini sudah tiba, maka istirahatlah aku dengan tenang, dengan rahmat-Mu. Dia berdoa seperti itu. Wa in kana mutaakhiran farfa'ni, dan jika ajalku ini mutaakhiran, artinya belum tiba, maka angkatlah derajatku. Wa in kana bala'an fasabbirni, jika ini adalah sebuah bala, musibah, maka berikanlah aku untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Faqala Rasulullah SAW, kaifa qulta? Hei, kata Rasulullah, kamu ngomong apa tadi? Ya, ngomong apa tadi? Berarti memang tidak sengaja Rasulullah saya itu lewat. Orang ini dia berdoa, ya Allah, kalau ajalku ini sudah mau tiba, maka istirahatlah aku, ya Allah. Kalau belum datang, ya Allah, angkatlah derajatku, ya Allah. Kalau ini adalah sebuah bala, maka jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersabar. Didengar sama Rasulullah, kamu ngomong apa tadi? Ya, madza qulta? Ya, kaifa qulta? Fa'ada alaihi maqala. Kemudian orang tersebut dia mengulanginya, maqala, apa yang diucapkan tadi itu. Fadaraba bihi birijlihi wa qala. Itu Rasulullah SAW daraba yadrib. Dia mukulnya dengan kakinya. Hei, ya, kamu ngomongnya nggak boleh seperti itu, ya. Bahasa kitanya gitu, ya. Fadaraba bihi birijlihi wa qala. Ucapkan seperti ini jika sakit, kata Rasulullah. Allahumma afihi au isfihi. Allahumma, atau kalau saya sendiri, Allahumma afini, Allahumma isfi mardaya. Ini seperti itu, ya Allah, sembuhkanlah sakitku, ya, sembuhkanlah penyakitku. Jangan kita Allah itu kita berikan pilihan, kayak soal ABC, ya, BCD, ya, soal pilih multi choice, ya, disuruh Allah suruh memilih. Kita yang memilih, kita yang ini, ya. Ada orang dia jatuh dari kejauhan, dari ketinggian. Ya Allah, kalau saya selamat dari sini, ya Allah, maka nazar saya akan potong sapi, ya. Sudah mau dekat bawahnya, ya Allah, kalau saya selamat saya turunkan lagi, saya mau potong kambing, ya. Sudah mau dekat lagi mau dekat lagi tanah, dia bilang, ya Allah, saya mau potong ayam, turunkan lagi. Sudah sampai ke bumi, dia bilang, ya Allah, saya sudah sampai di bumi, mau apa Allah, ya. dia tantang Allah, ya. Padahal dari awal sampai akhir itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kadang kita itu kalau sudah terpenuhi hajat kita, sudah agak berkurang mengangkat tangan kita bangun malamnya dan kita beribadah. Mungkin hajat-hajat kita itu belum dipenuhi oleh Allah, ya, belum dijawab oleh Allah, karena Allah senang melihat kita itu bangun malam. Allah senang mengangkat melihat tangan kita menyebut-nyebut namanya. Allah senang kita rajin beribadah, ya. Kata Allah, kalau ini saya berikan, kabulkan doanya, mungkin dia akan lupa, ya. Seperti doanya siapa? Sa'labah, ya. Sa'labah itu kan bergantian sarungnya sama istrinya, ya. Ketika Rasulullah SAW itu
mengakhiri sholatnya dengan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke kiri, nengok ke belakang, nggak ada lagi sahabat, udah pergi, udah keluar, ya. Begitu juga, begitu terus setiap sholat itu. Suatu ketika ditanya sama Rasulullah, ya sahabat, kenapa engkau tidak berdoa setelah sholat, langsung pergi begitu saja? Ya. Kata sahabat, saya buru-buru, katanya saya pulang itu biar sarung atau kain yang saya pakai ini untuk sholat ini dipakai untuk istri saya untuk sholat. Kata Rasulullah, saking miskinnya ini sahabat, luar biasa ini katanya, ya. Tapi rajin itu sahabat. Setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, sahabat itu punya kambing banyak, sudah banyak hartanya di luar. Ini satu hari itu masih full, ya. Kemudian nggak ada lagi, satu waktu nggak ada maghrib, nggak ada isya. Tiba-tiba hanya dalam satu minggu itu hanya Jumat saja kelihatan. Tiba-tiba semuanya kelihatan sibuk dengan apa yang dia urus tersebut, ya. Nah itu kadang-kadang memang kita harus kembalikan kepada diri kita, ya. Dan ya, sakit itu mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita untuk banyak menyebut namanya, ya. Kemudian hadis yang lain, rawaina fi kitabi At-Tirmizi wa Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu annahuma syahida ya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah. Ini mereka yang tadi itu telah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, ya. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Man qala la ilaha illallah Allahu akbar saddaqahu rabbuhu, ya. Faqala la ilaha illa ana wa ana akbar wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qala yaqulu la ilaha illa ana wahdi la syarika li wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu qala la ilaha illallah wa ana li al mulku wa lil hamd wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah qala la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi wa kana yaqulu man qalaha fi maradihi thumma mata lam tatma'uhu an-nar. Qala Tirmidzi haditsu hasan. Barang siapa mengucapkan kata la ilaha illallah, ya, dengan naskah-naskah atau dengan teks-teks tersebut, la ilaha illallah al-mulku wa lahul hamdu, ya. Siapanya adalah dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, ya. Man qala fi maradihi, barang siapa dia ucapkan kata-kata tersebut pada sakitnya, ya. Artinya dia sedang sakit, ya. Kemudian dia mengucapkan tersebut, atau ada orang yang selalu mengucapkan itu kepada orang yang sedang sakit, summa mata lam tat'amhu anna, kemudian dia meninggal dunia orang tersebut, maka api neraka tidak akan memakannya. Ini juga berkaitan dengan ini kan, ya, talqin, ya. Nah, untuk mengucapkan la ilaha illallah, atau barang siapa di akhir hayatnya itu bisa membaca kalimat la ilaha illallah, ya, di akhir hayatnya, maka itu akan masuk surga. Nah, ini sejalan dengan hadis ini, lam tatma'uhu nar, tidak akan disentuh atau dimakan oleh api neraka, ya, dengan kalimat-kalimat tersebut, ya. Jangan sampai, ya, kadang-kadang orang, kalau ada anggota keluarga kita, ya mungkin itu adalah manusiawi dan memang, ya, ada kesibukan-kesibukan seperti itu. Ini sudah mau sakaratul maut, sudah mau ini, tapi sibuk menanyakan, ini asetnya di mana, Pak? Ya, mana lagi tadi yang belum ini? Padahal itu yang dia butuhkan orang yang mau
ilaha illallah, ya, itu yang dia butuhkan, ya, bukan sibuk memaksa orang yang sedang sakaratul maut itu untuk melis harta warisnya, ya, ya. Tapi kita pandu, ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis selanjutnya, wa rawaina fi sahih Muslim wa kutubit Tirmizi wan Nasa'i wa Ibnu Majah bil asanadis sahihah. Ini dari dari Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, ya, sanadnya ini sahih. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, istaqaita? Qala, na'am. Ya Muhammad, apakah sakit, ya? Ya, sedang sakit, ya? Istaqaita? Qala, na'am. Apa kata Rasulullah? Ya, saya sakit. Qala, kata Jibril, qala, ya, bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dzika, ya, dengan nama Allah saya min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang yu'dzika, ya, membuat kamu sakit, ya, min syarri kulli nafsin au ainin hasidin, ya, dari segala sesuatu, ya, kulli nafsin au ainin mata, maksudnya penyakit mata, ya, yang dengki, ya, Allahu yashfika, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkanmu, bismillahi arkika, ya. Ini doanya Jibril, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bisa kita praktekkan dan bisa kita doakan buat orang-orang yang sedang sakit. Jadi kenapa diajarkan seperti ini, ya, biar bahwa sakit itulah semata-mata bukan sebagai seakan-akan bahwa hamba itu adalah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sakit terus ininya, ya. Tapi itulah sebagai jalan untuk setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Itu berapa tahun itu Nabi Ayub sakitnya, ya. Itu hampir 20 tahun, ya, 18 sampai 20 tahun itu, sakitnya. Itu luar biasa, ya. Dan Nabi Ayub tidak pernah mengeluh, ya, sedikit pun, sampai digoda oleh syaitan bahwa untuk berhenti untuk menyembah Allah, ya. Wahai Nabi Ayub, ya, kembalilah ke sebelumnya itu, jangan engkau sembah Allah, ya. Dengan jalan ini katanya anak-anakmu menjauh darimu, istrimu menjauh darimu, kemudian hartamu semuanya habis, kemudian diasingkan dari masyarakat, ya. Apa kata Nabi Ayub? Minimal saya dulu pernah punya anak, minimal saya dulu pernah punya istri, minimal saya dulu pernah sehat, minimal dulu saya pernah punya harta banyak, dan itu saya bersyukur. Dan tidak seberapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal ini, dengan apa yang sudah berikan rahmatnya sebelumnya, ya. Terus saya dengan alasan apa lagi saya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi karena Nabi Ayub itu ikhlas, ridho apa yang dia, tidak menyalahkan orang lain, kemudian dia berdamai dengan diri sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikannya lebih dari apa yang sebelumnya. Anak-anaknya, hartanya kembali lagi, istrinya kembali lagi, dan semuanya. Itu dengan jalan bahwa kita ridho dengan apa yang kita miliki, bukan sibuk kita menyalahkan orang, sibuk mengutuk keadaan karena ini. Karena sebelumnya kan saya sudah pernah sampaikan bahwa dan ada hadisnya, kalau ada musibah kemudian kita mengucapkan seandainya saya tidak seperti ini, atau kalau, jikalau, itu kan kalamu syaitan, ya.
jikalau tersebut. Tapi itulah kita sekedar takdir ya yang sudah jatuh ketentuannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu musibatin illa ma kataballah. Setiap musibah itu kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu dari diri kita bahwa setiap apa yang kita alami dalam diri kita selalu kita berdamai dengan diri kita sendiri, kemudian dengan jalan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendoakan orang-orang yang sedang sakit sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang sedang sakit, keluarga kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa